Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat, ini sebuah video berjudul Indonesia miskin kata netizen Malaysia. Ini tanggapan orang Indonesia. Wah, ini beneran. Ini ulah netizen nih. Ya, kita lihat aja nanti gimana tanggapan dari Indonesia ketika netizen Malaysia mengatakan kalau Indonesia negara yang miskin. Kira-kira kayak gimana ya? Oke. Sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah nonton channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Terus kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Apakah Indonesia miskin? Gitu. Sebagian rakyat Malaysia meremehkan Indonesia. Sebagian ya guys, dicatat sebagian, bukan keseluruhan dari masyarakat Malaysia ya. Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia. Apalagi Indonesia saat ini tidak seperti 20 tahun yang lalu. Jelas, 20 tahun yang lalu Indonesia pun lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Begini cuplikan ASEAN. Netizen tetangga kok nggak ada sopan-sopannya ya, dan kurang baca kayaknya. Orang yang bilang Indonesia ini tanggapannya guys. Itu orang yang kurang baca. Lihat nih, ini data yang ngeluarin bukan saya, bukan bapak saya, bukan juga bapak orang saya. Indonesia yang ngeluarin. Ini IMF langsung yang ngeluarin. Indonesia di peringkat 16 dan Malaysia nih di peringkat berapa? Bukannya mau ngejelekin, demi Allah, nggak mau ngejelekin. Cuma menurut IMF aja, ini nih data objektif loh. Indonesia nih nggak main-main penghasilannya. Dia ngomong kayak gitu karena ada sebuah komentar guys. Jadi dia cuma menanggapi aja ya. Total penghasilan orang Indonesia itu ya memang sebenarnya lebih besar daripada penghasilan Malaysia gitu. Bukannya mengatakan Indonesia lebih baik, enggak gitu. Cuma kalau dilihat per kapita memang akan kalah karena rakyat Indonesia itu lebih banyak. Banyak, betul sekali. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia. Gojek berhenti. Bawa Gojek tak boleh menjaminkan masa depan anak muda, merosakkan anak muda lagi ada. Kita bukan Indonesia. Indonesia pakai sepeda motor di negara tetangga Indonesia ini dianggap orang miskin guys. Hah? Oke, naik dulu yang masih pakai sepeda motor guys. Inilah Di Indonesia mah sepeda motor tuh di negara tetangga kita Malaysia. biasa. Karena cuma orang miskin yang benar-benar miskin atau pekerja imigran saja yang pakai sepeda motor di negara ini. Karena bahkan orang miskin di negara Malaysia semuanya punya mobil guys. Maka tak heran jika Malaysia memberikan akses kepada pengendara motor untuk juga bisa menggunakan jalan tol di negeri ini. Menariknya tak ada batasan kapasitas mesin motor, entah itu motor gede, Supra atau Beat. Semuanya Justru naik motor tuh lebih seru tol alias sih. gratis. Ketika orang Malaysia ditanya kenapa pemotor boleh melintasi jalan tol, jawabannya pun sangat-sangat mengejutkan guys. Kata mereka orang yang naik motor itu adalah orang miskin dan mereka dibebaskan untuk tidak bayar pajak atau tol. Jadinya gratis. Uniknya lagi di sana ternyata tak ada ojek motor, semua pakai taksi, bus dan juga kereta api untuk bepergian. Salah satu bos taksi di sana bahkan pernah menyinggung Indonesia sebagai negara miskin sehingga Gojek bisa beroperasi di negeri itu. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari sini guys? Ya teman-teman udah nggak asing ya sama tiktoker yang cerita kalau di Turki itu mereka suka ngomong kayak Indonesia negara miskin, aduh di sana kehidupan susah, mereka kelaparan di Indonesia segala macam. Tapi sebenarnya ada juga loh kata-kata menyenangkan gitu dalam keluarga mereka saat aku menyebut kalau aku orang Indonesia. Oke, yang pertama kalau peraturan presiden yuk. Oke, jadi seperti teman-teman tahu ya kalau di Turki itu mereka kurang suka dengan pemimpin yang sekarang, tapi mereka nggak ada pilihan lain lagi gitu karena lawan politik pemimpin yang sekarang mereka lebih nggak suka. Tapi mereka juga menyalahkan pemimpin mereka karena keadaan inflasi yang terus menerus dan mereka tuh tahu gitu kan kalau di Indonesia tuh inflasinya sangat stabil. Terus aku kayak oh yakin mau tukeran sama presiden kita nih, orang Indonesia pada pengen tukeran loh sama kalian. Yang kedua, bentuk mata kalian cantik ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, orang Turki itu menyukai bentuk mata yang kayak almond gini loh. Jadi aku bahkan punya teman namanya Hati J yang suka aku posting di story aku. Dia tuh kalau foto, karena dia kan keturunan Uzbek juga, walaupun setengah dia tuh suka gini-giniin mata supaya kelihatan sipit. Karena bagi mereka tuh unik banget. Dan yang nyenangin lagi adalah mereka selalu bilang kalian tuh sudah jauhkan karena mereka tuh rata-rata tahu kalau Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia.
Yap. Dan yang terakhir biasanya kayak amja-amja gitu ya, pade-pade bilang kayak ponakan aku nih kamu orang Indonesia, orangnya bersih loh, orangnya rajin loh gitu ya. Padahal aku bukan tipe orang Indonesia kayak gitu, tapi ikut harum namanya. Ya guys, kita tuh bukan negara dunia ketiga lagi. Jadi hilangkan rasa inferiority dari diri kita karena kita tuh kelamaan dijajah. Sebenarnya orang luar negeri yang mikir kita tuh negara miskin itu ya orang luar negeri yang nggak jalan-jalan ke luar negeri. Karena teman dekatku aja nih, tahu kan siapa yang aku maksud, yang pernah aku bikin video bareng, itu selalu bilang Indonesia tuh negara miskin. Tapi saat dia ke Jakarta, kaget kita mampus, bukan Minta kita mampus ambius lagi, tuh. karena kata gedung-gedungnya tuh kayak New York gitu. Terus dia bilang, gila ya, ternyata Jakarta mahal banget ya, dibandingkan Istanbul aja masih mahalan Jakarta. Terus kayak, ya, emang mahal, baru tahu loh, makanya. Jadi, ya sama kayak kita gitu, kita dibayangin, kita kayak, taruh Vietnam, perasaan Vietnam itu negara miskin kan, tapi saat aku ke sana ternyata nggak murah-murah amat juga. Oh. Kayak sama aja kayak Jakarta. Jadi di setiap negara pasti tetap ada yang miskin dan tetap ada yang kaya, cuma secara overallnya gimana. Nah secara overall Indonesia tuh nggak miskin guys, bahkan GDP-nya aja tuh tertinggi di Asia dulu, Asia Tenggara, dulu Singapura, tapi coba buka Google deh, udah Indonesia sekarang. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya? Beri. Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kita lah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Kita malu Jangan gue. mudah. Memang betul. Kita kena bersyukur, tetapi dalam masa yang sama kita kena ada niat untuk berubah dan meningkatkan kualiti hidup kita. Bila kita dapat ada dulu, kita bersyukur dengan rezeki tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita cuba berusaha untuk mendapatkan RM100 pula. Korang tahu tak, disebabkan pemikiran bersyukur tak kena tempat inilah orang politik tu kencing kita. Pula orang politik dengan mudah dia kata, bersyukurlah dengan apa yang ada, apa lagi yang kita nak. Kata orang politik, tak apalah kita miskin. Yang pasti, orang Melayu memerintah. Orang Melayu, orang Islam kena jadi kaya sebab nak menguatkan ekonomi orang Islam juga. Dalam hadis Bukhari ada sebut, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan Di bawah. Maksudnya, Betul. bersedekah lebih baik. Nak bersedekah macam mana kalau tak ada harta kan? Macam mana kita nak bagi zakat kalau kita tak berharta? Korang bercakap pada orang-orang miskin yang duk minta sumbangan ni, bersyukurlah dengan apa yang korang ada. Kau kena banggai. Ni jangan dah kita merengek, merintik. Bila kita tengok orang bukan Islam jauh lebih kaya daripada kita, bersyukur biar kena pada tempatnya. Masa saya belajar di Turki, ada orang Pakistan pernah kata, alah, rupanya Malaysia membangun dan unik disebabkan orang-orang Cina. Dan dia juga mengatakan pada hakikatnya, orang Islam Melayu miskin-miskin di Malaysia. Sejak daripada tu, dia dah berubah fikiran tentang Malaysia. Sebab selama ni, diingat orang Melayu Islam hidup dengan selesa dan pegang ekonomi negara. Mana taknya sebab selama ni, dia duk tengok yang kita ni duk bantu negara asing. Tapi hakikatnya, dia tengok orang Malaysia itu sendiri yang susah. Saya memang terdiam, tak dapat nak jawab balik sebab itu memang hakikatnya. Tapi saya tak marah pada orang Pakistan tu. Sebaliknya saya berterima kasih kerana dia merupakan antara sebab kenapa saya bersungguh-sungguh nak bantu anak tempatan kita. Betul tu, Semenanjung tidak semaju yang kalian fikirkan. Yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Jadi, tolong hentikan perbandingan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita Oh, Sabah dan Semenanjung tu sering ini kan ya? Yang tidak cermat. Daripada Sering kita terus dibandingkan. membandingkan antara satu sama lain, kita harus bergerak seiring memperjuangkan hak kita dan paksa ahli politik galas tanggungjawab mereka membangunkan daerah termiskin di Malaysia 2019 dalam buku RMK ini halaman chapter 5 ini agak menarik. Tiga-tiga negeri ini negeri pengeluar minyak, tetapi disebut satu keadaan yang sangat membimbangkan, lodging di Kelantan, usaha di Sarawak Kelantan, Sarawak. dan
kelalaian, kecuaian daripada pelaksanaan program, projek dari kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan satu soalan juga harus dibangkitkan oleh rakan-rakan kita di Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu yang ada di Pulau Kalimantan itu ya guys ya. Kegagalan wakil-wakil Iya sih. mereka di pusat. Keduanya adalah apakah benar dana itu sentiasa tidak mencukupi? Padahal pemimpin-pemimpin negeri banyak yang kaya raya. Kadang-kadang kekayaannya itu mencatat satu angka yang sangat melonjak, yang mengejutkan. Ini juga harus dibahas. Saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Nah ini yang netizen Malaysia yang Dari segi susunan jalan. Lepas Apa ya? tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Ramah, lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana, semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Kan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Mayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa ni. Kita kalau kat disebutkan Malaysia sama pakai merek. Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, dia ada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Betul. Satu Indonesia. Nah, Sobat Maju, begitulah tanggapan dari berbagai pihak Indonesia dan di Malaysia. Bagaimana pendapat kalian? Nah teman-teman itu dia videonya ya, videonya. Jadi bagi netizen Malaysia yang selalu komen bilang Indonesia itu miskin, coba dulu berkunjung ke Indonesia, paling nggak ke ibu kota negara Jakarta. Kalian bisa lihat sendiri Indonesia itu seperti apa. Jadi nggak langsung komen gitu aja gitu ya, lihat dulu gitu gimana. Soalnya setiap negara itu pasti ada yang namanya miskin, adanya kaya gitu. Jadi jangan memutuskan secara langsung kesimpulannya bahwa suatu negara itu miskin. Jadi berkunjung terlebih dahulu, jadi kalian bisa memutuskan. Kalau bisa kunjungi semua wilayah Indonesia, jadi kalian bisa menilainya secara keseluruhan gitu ya. Mulai berkunjung dari Sabang sampai Merauke gitu. Jangan asal ceplos-ceplos gitu komen Indonesia miskin ya nggak guys. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Pak, jangan lupa like, share, subscribe, jangan lupa loncengnya dan aktifkan bell. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.